Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Wonopotro. Semoga kita selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan rezekinya dan bila mana di antara keluarga kita ada yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan kisah-kisah nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen? Bagaimana jika seorang pemulung miskin mendadak menjadi ayah dari bayi yang bukan darah dagingnya? Ia tahu, ia tak pernah menyentuh istrinya. Ia tahu, tubuhnya tak mampu. Tapi saat bayi itu lahir, ia memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena cinta, kadang tak butuh penjelasan. Desa Karangrejo tak pernah menyangka bahwa di balik gerobak butut dan wajah pendiam seorang pemulung bernama Yaman, tersembunyi sebuah rahasia yang mengguncang hatinya sendiri. Lelaki itu datang dari dusun asing, hidup sederhana, dan akhirnya menikah dengan Sumartini, gadis tua desa yang lama menyimpan kesepian. Tapi malam-malam mereka tak pernah seperti rumah tangga biasa. Yaman tak pernah menyentuh istrinya, sebab sejak muda ia tahu, ia tak seperti laki-laki pada umumnya. Ia impoten. Ia tidak bisa menjadi suami seutuhnya. Namun hidup adalah ujian. Dan ujian itu datang ketika Sumartini tiba-tiba hamil. Dalam sunyi dan diam, Yaman menelan kenyataan pahit itu. Tapi bukannya marah, ia memilih menjadi ayah bagi anak yang tak lahir dari darahnya. Fadli, si kecil yang tak tahu siapa ayah kandungnya, tumbuh dalam pelukan dua orang tua yang memilih diam, memilih ikhlas, dan memilih cinta. Ini adalah kisah tentang keberanian seorang lelaki mencintai tanpa syarat. Tentang perempuan yang menyesal tapi bertahan. Dan tentang seorang anak yang tumbuh tanpa tanya. Karena hatinya sudah penuh oleh kasih yang tak perlu dijelaskan. Desa Karangrejo terletak di kaki bukit yang menghijau sepanjang tahun. Sebuah desa yang tenang, tak banyak hiruk-pikuk, hanya suara ayam berkokok, gemericik air sawah, dan obrolan para petani saat jeda mencangkul. Di desa ini, ada seorang lelaki yang baru beberapa tahun belakangan mulai dikenal. Namanya Yaman. Yaman bukan asli Karangrejo. Ia datang dari dusun di balik bukit, sebuah tempat yang bahkan penduduk Karangrejo tak pernah tahu persis letaknya. Ia datang dengan gerobak tua, selembar tikar, dan karung-karung besar yang biasa digunakan pemulung. Orang-orang awalnya tak peduli, tapi lama-lama nama Yaman mulai akrab di telinga warga. Bukan karena kehebatannya, tapi karena kesendiriannya. Ia tinggal di gubuk bekas kandang kambing milik Pak Lebe yang dibiarkan kosong sejak anaknya merantau. Setiap pagi, Yaman mendorong gerobak kecil beroda 3, menyusuri jalan setapak, menyapa warga yang sedang menjemur pakaian, atau sekedar menunduk sopan saat melewati halaman orang. Di gerobaknya tertulis, menerima barang bekas, botol, kardus, besi, dan seng. Tak pernah ada yang tahu siapa keluarga Yaman. Tak ada yang bertanya, dan Yaman juga tak pernah bercerita. Ia dikenal pendiam, berbicara hanya seperlunya. Bahkan saat anak-anak kecil mengejek, "Pak Yaman, tukang rongsokan. Rongsok, rongsok." Yaman hanya tersenyum samar. Namun, jauh di balik wajahnya yang tenang, Yaman menyimpan cerita yang tak mudah diceritakan. Dulu, saat usianya masih 20-an, Yaman bekerja sebagai penebas buah. Ia punya keahlian yang tak semua orang miliki, memanjat pohon tinggi dan menebas buah-buahan yang siap panen. Rambutan, mangga, duku, bahkan kelapa, semua ia jajaki. Dengan seutas tambang di pinggang dan golok di tangan, ia lincah bagai kera di atas dahan. Hidupnya sederhana namun cukup. Namun, satu hal yang selalu menghantuinya sejak remaja, dan ia sembunyikan mati-matian dari orang-orang, adalah ketidakmampuannya sebagai laki-laki. Sejak masa puber, tubuhnya tak bereaksi sebagaimana mestinya. Saat teman-teman sebayanya mulai membanggakan keberanian menyukai lawan jenis, Yaman justru menyendiri. Ia tahu ada yang tidak beres dalam dirinya. Ia sudah mencoba berobat. Dari mantri desa hingga ke dukun pijat khusus, urusan laki-laki, dari air rendaman akar-akaran hingga ramuan pahit dari pasar wage. Tapi semuanya sia-sia. Semakin dewasa, ia semakin yakin bahwa ia mengalami impotensi sejak kecil. Ia menelan fakta itu dalam diam, dalam getir. Maka,
Ia memilih menjauh dari keramaian. Ia tidak pernah mencoba mendekati gadis manapun. Ketika teman-temannya mulai menikah dan punya anak, Yaman sibuk mencari penghidupan di desa-desa jauh, berusaha menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bisa melukai harga dirinya. Namun waktu terus berjalan, tubuh Yaman tak lagi lincah. Pekerjaan memanjat pohon mulai membuat lututnya gemetar. Tak jarang ia terjatuh dan memar. Lalu, ia memutuskan turun dari pohon selamanya. Ia mengganti golok dengan timbangan, mengganti tali panjat dengan gerobak. Menjadi pemulung adalah pilihan hidup barunya. Tak butuh keterampilan, hanya butuh keuletan. Di Karangrejo, awalnya ia hanya dianggap orang asing. Tapi lama-lama, masyarakat mulai memaklumi keberadaannya. Ia tak pernah menyusahkan. Justru, Yaman sering membantu. Menyalakan lampu jalan di malam hari, mengangkat barang-barang warga tanpa diminta, bahkan memunguti sampah di lapangan desa. Namun tetap saja, gosip itu mulai terdengar. Yaman itu kok gak nikah-nikah, ya? Tanya seorang ibu saat arisan. Jangan-jangan, bisik yang lain. Di desa kecil, umur kepala 3 ke atas dan belum menikah selalu jadi bahan gunjingan. Yaman hanya tersenyum saat kabar itu sampai ke telinganya. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menjawab tekanan itu. Tapi kepada siapa? Di tengah kebimbangan itu, datanglah kesempatan yang tak ia duga. Seorang tetua desa, Pak Sopani, diam-diam menyodorkan ide, menikahlah dengan anaknya yang juga belum menikah, Sumartini. Usianya sudah lewat batas yang dianggap ideal untuk pernikahan. Warga menyebutnya perawan kasep, gadis yang terlambat menikah. Tapi Sumartini dikenal sebagai perempuan baik, sopan, dan rajin mengaji. Yaman berpikir lama. Ia tahu ia tak bisa menjadi suami seperti pada umumnya. Tapi ia juga sadar, barangkali Sumartini pun mencari teman hidup, bukan gairah. Maka, dengan rasa gentar, ia datang ke rumah Pak Sopani, menyampaikan niat. Sumartini menerimanya tanpa banyak. Mereka menikah di langgar desa, hanya disaksikan segelintir orang. Tak ada resepsi, hanya selembar nasi tumpeng dan ucapan selamat yang seadanya. Malam pertama mereka hanya diisi diam. Yaman memalingkan wajahnya, sementara Sumartini hanya duduk menunduk di pojok ranjang. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan. Yang ada hanya dua manusia yang sama-sama memikul sunyi, namun memilih bersama. Sejak itu, mereka tinggal di rumah kecil peninggalan almarhum Pak Sopani. Yaman tetap bekerja seperti biasa, dan Sumartini mengurus rumah. Tak ada yang berubah, kecuali kini Yaman tak lagi sendirian. Namun dalam hatinya, Yaman masih dihantui rasa takut. Dapatkah ia menjadi suami yang benar? Dapatkah rahasianya terus disimpan selamanya? Tak ada yang tahu, sampai suatu hari, badai itu benar-benar datang. Sumartini bukanlah nama yang asing di telinga warga Karangrejo. Ia dikenal sebagai perempuan yang tak banyak bicara, namun pekerjaannya tak pernah tertunda. Sejak kecil, ia hidup sederhana bersama ayahnya, Pak Sopani, seorang petani tua yang sudah kehilangan semangat sejak istrinya wafat saat Sumartini masih duduk di bangku SD. Sejak itu, Sumartini tumbuh tanpa bimbingan seorang ibu. Ia belajar memasak sendiri, mencuci sendiri, dan membersihkan rumah hingga sudut-sudut terkecil yang mungkin tak terlihat orang lain. Waktu terus berjalan, dan Sumartini semakin dewasa. Usianya memasuki 25, lalu 30. Teman-teman sebayanya satu persatu menikah, menggendong bayi, dan mengeluhkan rumah tangga mereka yang penuh dinamika. Tapi Sumartini tetap sendiri. Bukan karena tak ada yang datang, melainkan karena ia tak pernah membuka pintu hatinya. Ada yang berkata ia terlalu pemilih. Ada yang menduga ia menyimpan luka lama. Tapi tak ada yang tahu pasti. Yang mereka tahu, Sumartini tetap sendiri hingga usia yang di kampung disebut rawan diperbincangkan. Mereka menyebutnya perawan kasep, istilah Jawa untuk perempuan yang telat menikah. Istilah yang menyakitkan bila didengar terus-menerus. Setiap kali ada lamaran diundurkan, setiap kali hajatan dihadiri sendirian, Sumartini harus menahan bisikan-bisikan sinis dari tetangga-tetangga yang terlalu senang membandingkan hidup orang lain. Namun Sumartini bukan tipe perempuan yang mudah goyah. Ia punya hati yang lapang dan dada yang ikhlas. Ia tidak mengejar dunia,
apalagi cinta palsu yang datang hanya untuk menggoda. Ia lebih suka duduk di langgar, membaca Yasin setelah maghrib, atau menanak nasi untuk ayahnya sebelum matahari tinggi. Hidupnya sederhana, tapi bersih. Jiwanya sunyi, tapi lapang. Sampai pada suatu hari, ayahnya membuka obrolan yang membuat jantungnya berdebar tak karuan. "Tin, kamu umur berapa sekarang?" tanya Pak Sopani sambil menyalakan rokok lintingannya di serambi. 40 jalan 1, jawab Sumartini pelan. "Bapak kepengin kamu nggak sendirian terus. Nanti kalau bapak nggak ada, siapa yang jagain kamu?" Sumartini terdiam. Ia tahu arah pembicaraan itu. Tapi tak disangkanya nama yang disebut ayahnya malam itu adalah Yaman, lelaki pemulung dari dusun sebelah yang baru beberapa tahun menetap di Karangrejo. "Dia baik, Tin. Orangnya sopan. Walau pekerjaannya seperti itu, tapi bapak percaya dia laki-laki jujur," ujar Pak Sopani. Sumartini tak langsung mengiyakan. Malam itu ia hanya menangis di dalam bilik kamar. Bukan karena menolak, tapi karena hatinya kalut. Bukan seperti ini bayangan masa depan yang ia simpan sejak kecil. Namun waktu tak menunggu siapapun. Dan perempuan seperti dirinya tak bisa terlalu banyak menolak takdir. Maka, ia menerima. Pernikahan mereka sederhana. Tak ada riasan berlebihan, tak ada pelaminan. Hanya sehelai baju kebaya lama, selembar sajadah, dan ijab kabul di hadapan penghulu. Yaman datang dengan sepasang baju terbaik yang ia punya, kemeja putih pudar dan celana bahan lusuh tapi disetrika rapi. Ia menunduk saat melihat Sumartini. Tak banyak senyum. Hanya tatapan penuh keraguan, seperti menyimpan beban yang tak bisa diucapkan. Malam pertama mereka di rumah warisan Pak Sopani adalah malam yang paling sunyi. Bukan sunyi yang mencekam, tapi sunyi yang mengambang di antara dua jiwa yang saling menjaga jarak. Yaman duduk di pinggir ranjang, membelakangi Sumartini. Ia membuka baju pelan-pelan, lalu tidur menghadap dinding. Tak ada ucapan selamat malam, tak ada genggaman tangan. Sumartini tahu ada sesuatu yang tak biasa. Tapi ia juga tahu, tidak semua hal perlu ditanyakan pada malam pertama. Hari-hari setelahnya mengalir seperti air. Mereka menjalani hidup seperti dua rekan serumah. Pagi hari Yaman berangkat membawa gerobak barang bekasnya, siang pulang membawa karung penuh botol plastik atau seng karatan. Sementara Sumartini membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan sesekali mengantar makanan ke tetangga jika ada yang sakit. Meski tak romantis, pernikahan mereka tak pernah bertengkar. Tak pernah pula saling menuntut. Sumartini adalah perempuan yang tahu cara menerima tanpa banyak berkata. Ia tidak bertanya kenapa suaminya tak pernah menyentuhnya. Ia tidak merengek minta anak, tidak pula mengeluh soal nafkah batin. Dalam hatinya ia percaya, mungkin Allah menitipkan kebersamaan ini bukan untuk kenikmatan, tapi untuk saling menemani. Namun manusia adalah makhluk yang punya batas. Satu malam, saat hujan turun deras, Sumartini duduk lama di dapur, memandangi pelita kecil yang bergetar di terpa angin. Wajahnya sayu, matanya sembab. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena rindu. Rindu akan rasa dicintai. Rindu untuk dipeluk dan diakui. Tapi ia sadar, tak semua rindu harus dituntaskan. Ia tahu Yaman menyimpan rahasia besar. Dan ia memilih menghormatinya. Kesetiaan kadang bukan soal tubuh, tapi tentang tidak meninggalkan meski tidak mendapat apa-apa. Sampai suatu hari, datanglah badai yang tak bisa ia hindari. Tubuhnya lemas. Mual setiap pagi. Nafasnya berat dan emosinya labil. Bidan desa menyarankan pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari hasil itulah, kenyataan yang sulit disembunyikan pun muncul. Sumartini hamil. Suara ayam jantan baru terdengar samar saat Sumartini duduk sendirian di depan rumah. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tangan gemetar menahan lipatan kertas dari bidan desa. Di ujung kertas itu tertulis jelas hasil pemeriksaan yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Hamil 6 minggu. Dunia terasa berhenti berputar bagi Sumartini. Ia tahu benar bahwa selama ini, sejak malam pertama hingga detik itu, tak pernah sekalipun Yaman menyentuhnya sebagaimana seorang suami menyentuh istri. Ia juga tak pernah meminta, tak pernah mengeluh. Namun tubuh tak bisa berbohong. Dan kini rahimnya telah mengandung kehidupan yang tak ia rencanakan, dari sumber yang tak bisa ia jelaskan.
Sumartini bukan perempuan yang biasa bermain api. Tapi ia pun tetap manusia. Dan saat kehampaan jadi rutinitas, kadang hati mencari pelarian dalam diam. Semua berawal dari seseorang yang datang menawarkan bantuan saat Yaman terlambat pulang dan banjir menggenangi rumah mereka. Seorang lelaki tetangga jauh, duda tanpa anak, yang selama ini dikenalnya hanya sebagai teman ngobrol kala sore. Satu malam dalam keterasingan, satu percakapan dalam dinginnya cuaca, satu keheningan yang berubah jadi bencana. Dan sesal itu kini tumbuh di perutnya. Namun Sumartini tak pernah berniat menipu siapapun, termasuk Yaman. Ia hanya tak tahu harus bagaimana. Ia mencoba memutar waktu, membenahi keadaan, berharap ini semua hanya salah perhitungan. Tapi kini kenyataan menampar lebih keras dari yang ia sangka. Yaman belum tahu. Lelaki itu tetap seperti biasa. Pulang membawa karung-karung botol bekas, makan dalam diam, dan tidur di sudut ranjang. Tak pernah ia curiga, tak pernah pula bertanya. Malam itu, setelah makan malam selesai dan gerobak diletakkan di belakang rumah, Sumartini berdiri mematung di tengah ruang. Ia menggenggam hasil pemeriksaan bidan, berjalan pelan ke hadapan suaminya, dan menyodorkannya tanpa sepatah kata pun. Yaman menerimanya dengan tangan bergetar. Ia membaca cepat, lalu berhenti di bagian yang membuat jantungnya seperti diikat kuat-kuat. Positif hamil, usia kandungan 6 minggu. Seketika dunia Yaman seperti direnggut dari genggaman. Wajahnya menegang, matanya menatap kosong ke arah dinding. Kertas itu terjatuh ke lantai, namun tak ada yang berani memungut. Tak ada tanya. Tak ada bentakan. Tak ada air mata. Hanya diam. Diam yang menggema lebih keras dari teriakan. Yaman bangkit, keluar dari rumah, duduk di teras menghadap kebun bambu. Sumartini mengikutinya beberapa langkah, namun berhenti di pintu. Malam itu terlalu dingin untuk kata-kata. Tak ada yang bisa menjelaskan. Bahkan Sumartini sendiri pun tak bisa membenarkan perbuatannya, meski hatinya penuh penyesalan. Namun di dalam hati Yaman, perang besar mulai berkecamuk. Ia tahu dirinya tak mungkin menjadi ayah biologis. Ia tahu sejak remaja tubuhnya telah mengkhianatinya. Tapi ketika mendengar bahwa istrinya hamil, bukan rasa marah yang pertama kali muncul, melainkan rasa kehilangan. Ia merasa ditinggalkan oleh takdir yang terlalu kejam. Ia merasa tak cukup sebagai laki-laki. Bahkan untuk sekedar menjadi suami yang mampu memberikan keturunan, ia gagal. Dan kini, dalam rumahnya, akan hadir seorang anak yang bukan darahnya. Tapi rumah ini kecil, tak ada ruang untuk dua kebenaran sekaligus. Pagi-pagi buta, Yaman kembali masuk ke rumah. Wajahnya tenang, matanya sayu, namun tak lagi menyimpan bara. Ia mendekati Sumartini yang duduk di tikar ruang tengah, masih dengan mata merah menahan tangis. "Kalau kamu ingin menjelaskan, aku siap mendengar," ucap Yaman pelan, hampir seperti bisikan. Namun Sumartini menggeleng. "Aku nggak bisa. Aku juga nggak bisa minta maaf karena aku tahu, ini nggak akan cukup ditebus kata-kata." Yaman terdiam. Lalu duduk di samping istrinya. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, mereka duduk begitu dekat. "Aku tahu dari awal aku nggak bisa jadi suami seutuhnya," ucap Yaman dengan nada berat. "Tapi aku menikah bukan buat punya anak, Tin. Aku cuma pengin punya teman hidup. Ada yang nyambut waktu pulang. Ada yang doakan kalau aku tidur." Sumartini menunduk, tangisnya tumpah begitu saja. Ia tak pernah menyangka, Yaman yang diam itu ternyata memendam luka yang begitu dalam. "Aku nggak akan tanya siapa ayahnya," lanjut Yaman. "Tapi kalau kamu mengizinkan, aku ingin tetap jadi bapaknya." Perkataan itu menembus dada Sumartini seperti panah. Ia mengangguk pelan, lalu bersujud di depan suaminya. Tangisnya makin pecah, menyatu dengan embun yang mulai turun dari langit dini hari. Hari-hari setelah itu berjalan perlahan namun pasti. Tak ada yang berubah dari rutinitas mereka. Yaman tetap mengayuh gerobaknya. Sumartini tetap membersihkan rumah dan menanak nasi. Tapi kini ada satu hal yang tumbuh di antara mereka. Keheningan yang tak lagi menyiksa, melainkan menyembuhkan. Kehamilan Sumartini dijalani dengan tenang. Warga desa hanya tahu bahwa rumah pasangan itu akan segera memiliki tangisan bayi. Tak ada yang bertanya, dan tak ada yang menjawab. Seperti memahami bahwa di balik pintu rumah itu,
ada cerita yang tak perlu dijelaskan. Karena cinta, kadang tak perlu alasan. Bulan demi bulan berlalu dengan sunyi yang berubah rupa. Sunyi yang dulu menyimpan kecanggungan kini berubah menjadi ketenangan. Sumartini menjalani kehamilan dengan hati yang tetap gelisah, namun perlahan menerima bahwa bayi dalam rahimnya adalah bagian dari takdir yang tak bisa ditawar. Sementara Yaman, pria yang sejak awal hidup dengan rasa rendah diri, kini mulai belajar untuk memaafkan hidupnya sendiri. Setiap pagi, Yaman tetap mendorong gerobaknya, menyusuri jalan setapak kampung. Bedanya, kini ia pulang lebih cepat, membawa oleh-oleh kecil untuk istrinya, kadang roti pisang, kadang segenggam kacang rebus yang dibeli dari pedagang keliling. Sumartini menyambutnya dengan senyum kecil yang dulunya tak pernah tumbuh di bibirnya. Tak ada pembicaraan tentang masa lalu. Mereka berdua memilih untuk hidup di hari ini. Tentang siapa ayah dari bayi itu, tak pernah keluar dari mulut Yaman. Tentang apa yang membuat malam itu terjadi, tak pernah dijelaskan oleh Sumartini. Mereka sama-sama memutuskan untuk berdamai dengan kenyataan. Ketika usia kandungan masuk bulan ke-9, Desa Karangrejo memasuki musim hujan. Petani menunda tanam. Jalanan becek dan air selokan meluap. Di malam itu, hujan turun deras sekali. Petir menyambar dan angin berdesir hingga ke sela-sela atap rumah yang mulai lapuk. Sumartini menggigil. Perutnya terasa menegang, lalu sakit seperti diremas dari dalam. Yaman panik, tapi ia tetap tenang di luar. Ia mengayuh sepeda ontel di tengah hujan deras menuju rumah bidan, menerobos genangan air dan terpeleset 2 kali. Pakaian lusuhnya basah kuyup, tapi ia tak peduli. Di benaknya hanya satu hal, Sumartini dan bayi itu harus selamat. Bidan datang bersama seorang dukun beranak. Rumah kecil mereka berubah jadi ruang persalinan darurat. Tak ada peralatan canggih, hanya air hangat, kain bersih, dan doa yang dipanjatkan dengan suara lirih. Suara tangisan pertama itu lahir tepat saat azan subuh menggema dari langgar desa. Seorang bersih, sehat, mata bening, bibir mungil. Tangisnya memecah malam yang panjang menjadi pagi yang terang. Bidan berkata, "Alhamdulillah, anak lanang. Panjenengan dikaruniai anak yang kuat." Yaman berdiri mematung. Tangannya bergetar saat menerima bungkusan kecil berisi bayi mungil itu. Ia menatapnya lekat-lekat. Tak ada yang ia lihat dari wajah bayi itu yang menyerupai dirinya. Tapi di dadanya, ada sesuatu yang tumbuh kuat, rasa memiliki. "Namanya siapa, Pak Yaman?" tanya bidan. Yaman menoleh pada Sumartini yang masih lemas, lalu menjawab pelan, "Fadli." Nama yang sederhana, tapi memiliki makna besar. Fadli, yang berarti keutamaan, anugerah, atau berkah dari Tuhan. Sebuah nama yang lahir bukan dari garis darah, tapi dari garis keikhlasan. Setelah hari itu, kehidupan berubah. Rumah kecil mereka tak lagi sunyi. Tangis Fadli mengisi malam. Tawa kecilnya menambah semangat pagi. Warga kampung mulai akrab memanggil bayi itu, Fadlinya Pak Yaman. Tak ada yang mempertanyakan dari mana anak itu berasal. Tak ada yang membongkar kisah lama. Karena yang mereka lihat, Yaman adalah ayah yang sesungguhnya. Ia memandikan Fadli di pagi hari. Menyendawakan bayi itu setelah disusui. Menggendongnya keliling kampung saat sore, mengenalkannya pada dunia dengan penuh bangga. Ia bahkan membuat ayunan dari kain bekas dan menggantungnya di tiang tengah rumah. "Fadli anakku," katanya pada siapapun yang bertanya. Bagi Yaman, Fadli bukan sekedar pengisi sunyi. Ia adalah penebus luka masa lalu, penyambung harapan yang lama padam. Ia tahu, tak ada darahnya di tubuh anak itu. Tapi setiap kali Fadli menggenggam jarinya dengan erat, setiap kali matanya menatap lekat ke arah wajahnya, Yaman tahu bahwa cinta tak perlu bukti biologis. Sumartini pun berubah. Wajahnya lebih bersinar. Tangannya lebih lembut. Ia menjalani hari-hari sebagai ibu dengan penuh tanggung jawab. Dan malam-malamnya kini diisi bukan dengan tangis kesepian, tapi dengan zikir panjang atas karunia yang tak terduga. Ada hari-hari sulit. Fadli sakit panas. Uang hasil menjual rongsok tidak cukup untuk beli obat. Tapi mereka bertahan. Mereka bergantian berjaga. Dan saat Fadli kembali sehat, mereka sujud syukur di atas tikar tua yang sama. Suatu hari, Yaman memandangi Fadli yang tertidur pulas di gendongannya.
Ia berkata lirih pada Sumartini, "Aku dulu pernah berpikir hidupku tidak ada gunanya. Tapi sekarang, aku tahu kenapa Allah masih kasih aku napas sampai hari ini." Sumartini menatapnya, lalu menjawab dengan tenang, "Karena kamu memang ditakdirkan menjadi ayah. Meskipun bukan lewat cara biasa." Mereka tertawa kecil. Tawanya tak nyaring, tapi cukup untuk mengusir segala bayang hitam masa lalu. Karena dalam rumah kecil mereka kini tinggal sebuah keluarga. Meski tak sempurna, tapi utuh dalam makna. Hari itu langit cerah, dan angin berembus tenang dari arah utara. Di kantor kelurahan Desa Karangrejo, Yaman berdiri di depan meja petugas pencatatan sipil sambil menggenggam kertas berkas kelahiran Fadli. Pak Lurah yang mengenalnya sebagai pemulung ramah menyambut dengan senyum dan berkata, "Nah, sekarang kita uruskan akta lahirnya si kecil, ya. Anak lanang panjenengan, Pak Yaman." Yaman tersenyum kecil. Tapi di balik senyum itu, hatinya tak menentu. Ia sudah menyiapkan nama, Fadli bin Yaman. Namun begitu sampai pada kolom, ayah kandung, ia terdiam lama. Tangannya kaku. Matanya menatap kosong. Karena dalam hatinya, ia tahu, ia bukan ayah kandung anak itu. Petugas di seberangnya, Pak Muslih, menatap penuh pengertian. "Pak Yaman, kalau memang tidak bisa diisi, kolom ini boleh dikosongkan," ucapnya lirih. Yaman menunduk. Ia tahu, mungkin itu adalah keputusan terbaik. Karena memaksa mencantumkan namanya bisa berarti menyembunyikan kebenaran. Tapi, bagaimana mungkin ia menolak sebuah identitas yang sudah ia jalani setiap hari dengan sepenuh hati? Dengan suara lirih, Yaman berkata, "Kalau boleh tulis saja Yaman. Karena aku memang bukan bapaknya, tapi aku yang bakal terus ada di sisinya sampai aku mati." Pak Muslih mengangguk pelan. Tak ada debat. Tak ada bantahan. Karena semua orang tahu, bapak bukan sekedar nama di kertas. Tapi siapa yang bangun tengah malam saat anak demam? Siapa yang rela menahan lapar saat anak minta jajan? Siapa yang tiap hari menggendong dan menuntun anak ke sekolah? Dan itulah yang Yaman lakukan sejak Fadli lahir ke dunia. Fadli kini berusia 5 tahun. Rambutnya lurus, matanya tajam dan jenaka, dan kulitnya bersih seperti ibunya. Ia tumbuh menjadi anak cerdas, lincah, dan penuh kasih. Ia sering membantu ibunya menyapu halaman, atau ikut Yaman berkeliling dengan gerobak kecilnya. Yaman bahkan membuatkan gerobak mainan dari kayu bekas. Fadli menyebutnya, gerobak bapak. Di setiap kesempatan, Fadli dengan bangga mengatakan, "Ini Bapak Fadli," kepada siapapun yang ditemuinya. Tak sedikit orang desa yang dalam hatinya masih menyimpan tanya, masih mengaitkan kehamilan Sumartini dahulu dengan cerita yang tak pernah jelas. Tapi waktu telah mengikis semua itu. Warga melihat sendiri bagaimana Yaman merawat Fadli. Bagaimana ia tak pernah sekalipun membedakan antara kasih dan tanggung jawab. Mereka tak lagi mempermasalahkan siapa ayah biologis Fadli. Mereka melihat ayah yang nyata, yang hadir, menggendong, mengajarkan, dan membimbing. Suatu hari, Fadli yang masih polos bertanya pada ibunya, "Bu, kok Fadli nggak mirip bapak, ya?" Pertanyaan yang sederhana, tapi menusuk jauh ke dalam hati Sumartini. Namun dengan senyum tulus, Sumartini menjawab, "Karena kamu itu bukan cermin, Le. Kamu bukan harus mirip. Tapi kamu harus ngerti siapa yang sayang dan jagain kamu sejak lahir." Fadli menunduk, lalu menjawab, "Ya, Fadli ngerti. Bapak itu bapaknya Fadli, meskipun gak kayak teman-teman yang mirip sama bapaknya." Sementara di luar, Yaman mendengar percakapan itu dari balik jendela. Ia tak masuk, hanya berdiri sambil menatap matahari yang mulai tenggelam. Di matanya, ada genangan air. Ia tak pernah mengharapkan Fadli akan berkata begitu. Tapi dalam hati, ia tahu bahwa kalimat itu adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Malam itu, saat Fadli sudah tertidur pulas di pangkuannya, Yaman menatap wajah kecil itu dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Lelahnya hari-hari memulung, sakitnya punggung karena mendorong gerobak, dan sunyinya hidup selama puluhan tahun, semuanya terbayar dengan pelukan kecil Fadli. Ia tahu, ia bukan lelaki sempurna. Ia tahu, ia tak pernah memberi benih kehidupan dalam arti biologis. Tapi kini, dalam hatinya, tumbuh keyakinan bahwa menjadi ayah bukan tentang asal-usul, tapi tentang keberanian untuk mencintai tanpa pamrih.
Dan Yaman sudah menjalani itu dengan tulus. Sumartini duduk di sampingnya malam itu, menyandarkan kepala di pundaknya. Setelah sekian tahun dalam sunyi, kini mereka benar-benar merasa menjadi keluarga. Tak peduli apa yang tak bisa mereka ubah dari masa lalu, yang mereka miliki adalah sekarang. Dan itu lebih dari cukup. Tahun-tahun berlalu seperti hembusan angin yang tak terasa namun nyata meninggalkan jejak. Fadli kini remaja. Ia duduk di bangku kelas 2 SMP. Dikenal di sekolah sebagai siswa yang cerdas, sopan, dan mudah senyum. Gurunya menyukai sikapnya yang tenang, sementara teman-temannya segan pada kepandaiannya dalam mengaji dan menulis puisi. Namun satu hal yang paling mencolok dari Fadli adalah, ia tak pernah malu mengakui siapa bapaknya. Walau tahu bahwa wajahnya tak mirip, kulitnya tak serupa, dan ceritanya berbeda dengan anak-anak lain, Fadli selalu dengan mantap menjawab saat ditanya. Bapak saya, ya Pak Yaman. Pemulung. Tapi beliau juga guru pertama saya. Di rumah, Yaman sudah jauh lebih tua dari saat Fadli lahir. Rambutnya hampir seluruhnya putih. Langkahnya tak lagi tegap, punggungnya sedikit bungkuk. Tapi semangatnya tetap sama. Ia masih mengayuh gerobak, meski kini lebih sering dibantu Fadli di akhir pekan. Sumartini pun berubah. Usianya sudah masuk kepala 6. Tapi wajahnya tetap teduh, penuh ketenangan seorang ibu yang sudah lama berdamai dengan masa lalu. Ia tak pernah bercerita tentang malam yang membuatnya hamil. Bahkan Fadli pun tak pernah bertanya. Karena tidak semua kisah perlu dibuka, cukup dijaga dan diterima sebagai bagian dari jalan Tuhan. Suatu sore, saat Fadli baru pulang sekolah dan duduk bersila di samping Yaman yang sedang memisahkan botol plastik, ia berkata, "Pak, teman-teman bilang, kadang hidup itu harus dijelasin. Tapi Fadli rasa, hidup Fadli cukup dijalani saja. Nggak perlu dijelasin ke siapapun." Yaman tertegun. Ia menatap mata anak itu, mata yang dulu ia pangku saat masih merah lahir ke dunia. Anak yang kini lebih tinggi dari pundaknya, tapi tetap sama lekat di hatinya. "Kamu tahu, Le," jawab Yaman pelan, "hidup bapak ini dulu isinya malu dan takut. Takut dinilai, takut ditanya, takut ditinggal. Tapi sejak kamu lahir, bapak nggak takut lagi." Fadli tersenyum. Ia lalu berdiri, memijat pelan pundak bapaknya. Tak ada kata cinta yang terucap, tapi ada bakti yang mekar dalam diam. Di masjid kampung, Fadli mulai aktif sebagai muazin. Di sekolah, ia sering diminta membacakan doa sebelum pelajaran dimulai. Banyak yang tak percaya anak dari seorang pemulung bisa sebijak itu. Tapi siapapun yang mengenal Yaman dan Sumartini, tahu bahwa anak itu tumbuh dari kasih sayang yang tulus. Meski tak pernah sempurna dalam kertas, tapi utuh dalam keikhlasan. Di malam Jumat, mereka sekeluarga duduk di ruang tengah, mengaji bersama. Yaman yang membaca pelan karena matanya sudah rabun, Sumartini yang menuntun ayat demi ayat, dan Fadli yang membacakan artinya dengan suara jernih. Rumah tua mereka penuh cahaya meski hanya diterangi lampu teplok. Di sudut rumah, sebuah bingkai foto tua tergantung, gambar kecil Yaman menggendong Fadli waktu bayi, senyum kaku tapi penuh makna. Masyarakat Karangrejo pun sudah lama menerima keluarga itu sebagaimana adanya. Tak ada lagi bisik-bisik. Tak ada lagi tanya yang tak perlu. Bahkan ketika ada yang baru datang ke desa dan bertanya siapa Fadli, warga menjawab dengan bangga, "Itu anaknya Pak Yaman. Anak yang dia besarkan sendiri dari kecil." Sampai suatu hari, di perayaan Maulid Nabi di masjid, Fadli diminta membaca puisi. Ia berdiri di depan mimbar, menggenggam mikrofon dengan tangan tenang. Suaranya lantang namun penuh perasaan. "Ayahku bukan penulis namaku di akta lahir. Tapi ia yang menulis namaku di hatinya. Ayahku bukan pemberi darahku. Tapi ia yang memberi arah hidupku. Tak usah tanya siapa ayah kandungku. Karena aku sudah cukup bahagia. Dilahirkan dari rahim seorang ibu yang tabah. Dan dibesarkan oleh tangan seorang lelaki yang jujur. Aku tak malu jadi anak pemulung. Karena aku tahu, yang mulia itu bukan pakaian dan jabatan. Tapi kejujuran dan kasih sayang yang tak henti diberi. Tanpa pernah meminta kembali." Ruangan hening. Banyak mata berkaca-kaca. Termasuk Yaman, yang menunduk dalam diam, menyeka air mata dengan ujung lengan bajunya yang penuh tambalan. Sumartini menggenggam tangan suaminya erat, seolah berkata, "Kita sudah menang."
Karena di dunia yang penuh penghakiman, mereka telah memilih jalan sabar dan menerima. Dan dari jalan itu, tumbuhlah seorang anak yang menjadi berkah bagi siapapun yang mengenalnya. Hari-hari berlalu. Hidup terus berjalan. Tak semua luka bisa disembuhkan. Tapi ada luka yang justru menumbuhkan. Seperti Yaman, yang pernah patah, kini menjadi pohon tempat seseorang berteduh. Seperti Sumartini, yang pernah terjatuh, kini menjadi tanah tempat sebuah kehidupan bertumbuh. Dan seperti Fadli, anak yang tak menanyakan siapa ayah kandungnya, karena baginya, ia sudah lahir dalam cinta yang tak perlu dijelaskan.